Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Manusia SPD, MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Buton. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba berbagi praktik baik dengan topik program kepemimpinan sekolah dengan judul Mushola sebagai pusat pengembangan karakter murid pada implementasi pembelajaran mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk murid yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Dalam konteks penerapan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran mendalam, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia menjadi fondasi utama bagi pengembangan karakter murid secara utuh. Hadirnya mushola di lingkungan sekolah menjadi salah satu wujud nyata dalam mewujudkan dimensi tersebut. Mushola bukan sekedar tempat melaksanakan ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, dan pembiasaan perilaku positif yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Melalui kegiatan rutin seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, doa bersama, dan kajian keagamaan, murid belajar menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. SMP Negeri 8 Buton sebagai lembaga pendidikan formal berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembetikan karakter dan kepribadian murid sesuai dengan visi SMP Negeri 8 Buton, terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, menguasai teknologi, dan berwawasan lingkungan. Selain hal tersebut di atas yang membuat saya juga bertekad untuk merehabilitasi mushola SMP Negeri 8 Buton, saya juga merasa termotivasi dengan digunakannya sekolah kami sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan baik dari Dinas Pendidikan atau Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Sultra sejak program sekolah penggerak sampai sekarang, program kegiatan pembelajaran mendalam, dan pertemuan musyawarah kerja kepala sekolah yang dilaksanakan setiap bulan. Melihat kondisi tersebut, peserta kegiatan harus antri menggunakan ruangan yang sementara kami gunakan sebagai tempat sholat, dan bahkan ada sebagian peserta harus mencari masjid yang ada di luar di sekitar lingkungan sekolah. Dalam upaya merehabilitasi mushola di SMP Negeri 8 Buton, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, baik dari segi teknis, non-teknis, maupun dukungan sumber daya. Tantangan yang sangat berat untuk melaksanakan niat merehabilitasi mushola SMP Negeri 8 Buton adalah keterbatasan dana yang sekolah miliki. Rehabilitasi mushola membutuhkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki atap, sarana wudhu, dan perlengkapan ibadah lainnya. Sementara itu, anggaran sekolah masih terbatas dan lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional serta kegiatan pembelajaran rutin juga ekstra kurikuler murid. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses rehabilitasi mushola, SMP Negeri 8 Buton menyusun sejumlah strategi dan langkah solusi yang bersifat kolaboratif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Strategi ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan rehabilitasi sekaligus memperkuat partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat. Sebagai bentuk tindak lanjut dari niat baik untuk merehabilitasi mushola SMP Negeri 8 Buton, pada tahun 2023 setelah saya ditetapkan sebagai kepala sekolah, salah satu cara untuk menggalang dana perbaikan mushola dengan melaksanakan kegiatan bazar sebagai salah satu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Tahun pelajaran 2025-2026 ketika ada pelaksanaan
rapat awal tahun pelajaran bersama Dewan Guru, saya juga menyelipkan agenda rehabilitasi musola dan disambut baik oleh teman-teman Dewan Guru, dan salah satu guru bersedia mendonasikan sedikit rezekinya. Kemudian ketika rapat dengan orang tua murid bersama pengawas dan komite sekolah, saya juga menyelipkan salah satu agenda, yaitu rencana rehabilitasi musola, dan disambut baik oleh semua peserta rapat. Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan tantangan yang dihadapi dalam rehabilitasi musola SMP Negeri 8 Buton dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, musola yang representatif, nyaman, dan fungsional dapat segera terwujud sebagai pusat kegiatan spiritual, pembinaan karakter, dan penguatan nilai-nilai religius bagi sekolah. Akhirnya, dalam refleksi ini, saya menegaskan bahwa aksi kecil yang dilakukan dengan hati dan kebersamaan dapat membawa perubahan besar. Rehabilitasi musola bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk terus menghidupkan fungsi musola sebagai pusat pembinaan akhlak dan spiritual di sekolah. Akhirnya, semoga upaya kecil ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang religius, harmonis, dan berdaya spiritual tinggi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan rehabilitasi musola SMP Negeri 8 Buton dapat terlaksana dengan baik. Melalui praktek baik ini, saya belajar banyak hal tentang makna kepemimpinan, kolaborasi, dan semangat gotong royong dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang religius dan berkarakter. Sekian dan terima kasih.